Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, Ustaz, pernahkah Anda mengalami wasir ya meskipun kondisi ini tidak terlalu menular gitu ya, bukan penyakit menular tapi ini bisa mengganggu kenyamanan kita seperti itu dan ini bisa terjadi pada siapa saja di range usia mana saja seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini nih di mana banyak dari kita harus WFH dan katanya ada risiko kalau kita WFH banyak duduk ini bisa menyebabkan wasir. Apakah benar seperti itu? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu waspada wasir selama WFH. Nah, kalau kita ngomongin tentang wasir ya pemirsa, ini identik dengan kalau kita nggak mau kena wasir, katanya kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk penderita wasir. Kita lihat yang pertama ya, brokoli. Nah, brokoli ini adalah salah satu makanan yang kaya akan serat ya. Satu cangkir brokoli atau sekitar 76 gram brokoli mentah ini mengandung 2 gram serat tidak larut dan di dalam brokoli ini mengandung glukosinolat yang katanya baik untuk kesehatan tubuh terutama untuk penderita wasir gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua. Mentimun, nah ini seringkali kita makan, apalagi untuk lalapan kalau kita makan ya. Ternyata mentimun ini baik sekali dan kaya akan serat. Tapi ingat, serat terbanyak di timun itu ada di kulitnya. Jadi kalau kita mau makan timun harus dengan kulitnya ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Melon. Nah, siapa sih yang tidak suka dengan melon? Buah ini manis, enak, lezat, dan juga sehat. Jadi kalau Anda ingin mengonsumsi makanan dengan kaya serat, salah satunya adalah Anda harus mengonsumsi buah melon ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Seledri. Nah, di seledri ini banyak mengandung air nih pemirsa. Serat di seledri bisa melunakkan feses. Jadi kalau Anda nih yang mengalami wasir, Anda bisa mengonsumsi banyak seledri karena bisa melunakkan feses. Jadi tidak perlu mengejang gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir, pisang. Nah, di dalam pisang ini ada namanya serat pektin dan pati dan ini baik untuk mencegah wasir. Pisang ukuran 18 sampai 20 cm ini mengandung kurang lebih 3 gram serat. Oke, itu dia tadi 5 makanan yang kaya akan serat dan baik dikonsumsi untuk penderita wasir dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya kaya akan serat dan baik dikonsumsi untuk penderita wasir atau untuk mencegah terjadinya wasir. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Justina Ani, MSc SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sen Karolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Ani, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya kayak akan serat dan baik dikonsumsi oleh penderita wasir atau juga bisa dikonsumsi oleh kita-kita yang tidak menderita wasir supaya bisa mencegah atau meminimalkan risiko wasir gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang makanan kayak serat ini manfaat untuk wasir ini sendiri apa dan nanti kita akan mulai dengan brokoli gitu dok. Seperti apa? Ya, baiklah. Mungkin saya sedikit jelaskan tentang wasir dulu ya. Wasir atau disebut istilah hemoroid adalah pembengkakan pembuluh darah di usus bagian akhir. Pembengkakan ini menimbulkan benjolan di dalam dan bahkan sampai di luar anus tergantung dari stadiumnya. Gejala awal dari wasir biasanya timbul rasa gatal atau sakit di sekitar anus setelah duduk. Dan bila benjolan makin besar, kadang anusnya keluar pada saat BAB dan bisa kita raba. Kalau lebih lanjut, kalau BAB-nya keras, sering timbul perdarahan dan lendir karena BAB tadi melukai dinding pembuluh darah. BAB itu adalah buang air besar. Nah, penyebab wasir itu umumnya meningkatnya tekanan dalam aliran darah di dalam atau di sekitar anus yang diduga menyebabkan pembuluh darah pada anus membengkak dan mengalami peradangan. Faktor risiko dari terjadinya wasir adalah sembelit berkepanjangan, diare yang berkepanjangan, obesitas juga karena berat badan yang berat akan menimbulkan tekanan pada
usus bagian bawah, pembuluh darahnya. Oke. Kemudian kondisi yang meningkatkan tekanan pada pembuluh darah yang lain ya, Mhm. seperti terlalu lama duduk, batuk Oke. berkepanjangan, ya, mengangkat berat badan berat dan Oke, juga Dok. hamil. Oke, Dok, itu berarti kondisinya. Berarti apakah ini bisa ditangani dengan mengonsumsi banyak makanan berserat nih, Dok? Kita lihat yang pertama Ya, adalah brokoli. Kalau brokoli, di kandungan di brokoli apa ini, Dok? ya, mencegah basir adalah eh, makanan konsumsi makanan yang tinggi serat dan tentunya air yang banyak ya. Mhm. Ya, di brokoli itu ya umumnya sayur dan buah ya. Kita tahu bahwa brokoli itu mengandung serat dan air yang tinggi. Mhm. Setiap 100 gram brokoli itu mengandung sekitar serat 1,79 gram dan Mhm. airnya sekitar 89% yang tentunya bermanfaat untuk pencernaan. Dalam batang brokoli banyak mengandung serat yang berfungsi untuk memperlancar pencernaan yang membuat massa feses itu berisi. Ya, sedangkan air yang tinggi itu akan melunakkan feses sehingga BAB-nya tidak keras dan mudah dikeluarkan. Brokoli juga mengandung zat gizi mikro antara lain menjaga kesehatan mata karena mengandung zeaxanthin dan beta karotin atau provitamin A. Selain itu, kandungan zat besi dalam brokoli juga dapat membantu mengatasi anemia. Zinc dan vitamin E meningkatkan komunitas dan kesehatan kulit. Kemudian kandungan kromium juga membantu mengontrol diabetes ya. Karena diabetes dan obesitas adalah faktor resiko terjadinya basir. Dan salah satu Oke. manfaat vitamin C pada brokoli adalah untuk meningkatkan eh, imunitas dan mencegah racun sehingga meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, Dok, brokoli berarti bagus gitu ya, Dok ya. Kita lanjut Ya, ke yang kedua, Dok. Mentimun. Nah, seperti apa ini, Dok? ya. Mentimun atau timun ya atau ketimun itu memiliki nama ilmiahnya adalah Cucumis sativus, adalah buah atau sayur ya, kata dibilang buah atau sayur yang umumnya dikonsumsi sebagai lalapan, acar, rujak atau salad ya. Mentimun itu merupakan makanan yang rendah kalori ya karena kaya akan serat dan juga kandungan airnya cukup tinggi ya, tinggi sekali malah Hmm. 96%. Dan tentunya ini kalau kita makan mentimun rasa segar ya. Ya. Dan tadi kita tahu bahwa air itu kan juga memperlunak massa feses ya. Mhm. Kandungan serat dalam mentimun itu sekitar 0,7 gram dalam 100 gram mentimun yang tentunya bermanfaat untuk mencegah basir ya. Timun juga Oke. mengandung tinggi kalium dan magnesium itu dari air ya untuk kesehatan jantung. Untuk maksimalkan kandungan gizinya sebaiknya mentimun dimakan dengan kulitnya Nah. tanpa dikupas ya. Karena seratnya tinggi serta vitamin dan mineral di bawah kulit itu tinggi. Oke. Berarti kalau mau makan timun, apalagi kalau pas lagi lalapan gitu ya, Dok ya, Oke, itu ya, jangan dikupas kulitnya karena justru sebaiknya. bagian banyak yang seratnya itu di kulitnya gitu ya. Oke, Dok, kita Mm-mm. lanjut yang selanjutnya. Makanan kayak serat selanjutnya katanya adalah melon. Nah, buah ini manis, enak dan ternyata kaya akan serat. Betul nggak itu, Dok? Iya, Mhm. ya. Selain serat, eee, melon ini mengandung air yang tinggi ya, sekitar 89% airnya. Seratnya sekitar 0,8 gram per 100 gram melon ya. Selain itu melon juga mengandung kalium dan magnesium yang tadi komposisi dari air bermanfaat juga untuk metabolisme tubuh. Sehingga kalau kita makan melon sekitar eee 100 gram itu memberikan energi 36 kalori ya karena di situ ada gula yang alami dan ini kalorinya itu lebih kecil dibandingkan dengan nasi ya. Kalau Mhm. nasi itu 100 gram itu 175. Kalau ini 36 jadi sekitar seperempat dari nasi dengan volume yang sama. Jadi ini membantu bagi untuk menurunkan eh, berat badan. Jadi efeknya dua, mencegah basir juga membantu menurunkan berat badan yang turun juga membantu untuk mencegah basir. Dan Oke. juga yang penting juga buah melon itu warnanya kan kuning oranye ya. Mhm. Dan itu mengandung lutein dan
zeaxanthin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata sehingga bisa mencegah katarak. Juga Oh, berarti vitamin C-nya juga tinggi. manfaatnya banyak Merupakan ya, Dok ya? antioksidan. Oke, siap. Kita lanjut ke yang selanjutnya nih, Dok. Seledri. Nah, ternyata ini juga baik ya, Dok ya? Iya, sayur dan buah itu terkenal kandungan vitamin dan mineralnya tinggi ya. Dan ini kalau seledri kita golongkan sebagai sayuran ya, rendah kalori ya. Umumnya dipakai sebagai bahan pelengkap menu masakan seperti sop, soto, bakso ya. Jarang kita ada juga kali yang lalap seledri tapi umumnya dipakai bahan. Dan selain itu juga seledri dapat dipakai untuk pembuatan obat herbal ya. Karena seledri itu ternyata karena tinggi airnya tadi, selain serat juga sehingga menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, seringkali dibuat jus diminum untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan juga bisa mencegah wasir, jadi efeknya double juga. Kandungan Oh, serat dalam seledri itu sekitar 1, gram per 100 gram. Dan seledri juga mengandung vitamin dan mineral yang lain. Ya. Dan juga kalium kalsium tadi, magnesium yang untuk metabolisme air dan mencegah terjadinya darah tinggi. oke, itu dia tadi seledri juga baik ya, Dok ya. Kita Iya, yang ke terakhir, Dok. Nah, ini mungkin banyak disuka dari kita dan di Indonesia ini sangat melimpah sekali buah yang satu ini. Pisang, katanya juga baik ya, Dok ya. betul ya. Pisang itu kaya akan nutrisi alami yang baik untuk tubuh. Dan pisang itu mengandung serat pektin yang cukup tinggi yang Hmm. bermanfaat bagi kesehatan termasuk menyehatkan sistem pencernaan ya. Dan dalam 100 gram pisang ya ukuran sedang itu mengandung sekitar 3 gram serat. Kalau tadi kan kira-kira 1, kalau pisang ini justru seratnya 3 gram. Sehingga buah ini merupakan sumber serat yang cukup baik ya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa pektin ya dalam pisang dapat membantu melindungi tubuh dari kanker usus besar ya. Serat pektin juga bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah dan mampu menjaga usus terhindar dari wasir dan tentunya kanker. Kalau wasir berkepanjangan juga bisa berkembang menjadi kanker. Dan ada istilah namanya pati resisten dalam usus, itu pH-nya rendah, itu membantu mengurangi tingkat pH usus ya. Yang mengurangi peradangan dan menurunkan risiko pertumbuhan sel abnormal termasuk mencegah kanker dalam kolorektal. Oke. Kemudian tadi pati resisten dan mengandung magnesium, vitamin B. Jadi sayur dan buah itu kaya akan vitamin dan mineral. Ya. Dan perlu diingat juga selain untuk mengontrol tekanan darah, potasium yang baik juga untuk meningkatkan fungsi ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mengkonsumsi pisang 2-3 kali per minggu memiliki risiko lebih rendah 33% untuk terkena penyakit ginjal. Oke, berarti dari 5 makanan yang tadi yang disebut, ini tidak hanya baik untuk mencegah wasir atau penderita wasir, tapi ternyata di luar daripada wasir itu sendiri, ternyata banyak sekali manfaat dari 5 makanan tadi ya, Dok ya. Baik, terima Betul. kasih Dr. Ani, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan sehat-sehat terus, dan bagi yang WFH kita doakan supaya tidak kena wasir gitu ya, Dok ya. Baik, terima Iya, kasih Dr. betul. Ani, selamat pagi, sehat-sehat terus. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali.